kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial dan KSP bersama-sama melakukan koordinasi dengan Pemprov Maluku untuk membantu menyelesaikan konflik sosial yang ada di Kecamatan Maluku Tengah, Maluku. Melalui Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, BNPB berfokus pada penanganan korban dan pengungsi bencana sosial akibat konflik antar Desa Pelau dan Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Dalam hal ini, BNPB juga mendukung kebutuhan pengungsi dengan melengkapi kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemprov setempat maupun dari kementerian lembaga terkait. Di samping itu, BNPB juga akan terus mendampingi Pemprov Maluku dalam penghitungan kebutuhan selama 3 bulan ke depan sesuai rekomendasi usulan masa tanggap darurat selama 90 hari, tentunya melalui koordinasi bersama OPD dan KL terkait. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Peringatan Dini mendukung program penguatan sistem peringatan dini bahaya banjir kepada pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya, menyampaikan dukungannya saat bertemu Bupati Banjar, Saidi Mansur, dan perwakilan dinas terkait pada Selasa 30 Agustus. Dukungan tersebut berupa instrumen sirine peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat di Desa Benteng, Kecamatan Pengaroni. Afrial juga berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan dukungan dan komitmen dalam pemeliharaan instrumen dan penguatan tim siaga desa. Berita selanjutnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua, Bali pada Selasa 30 Agustus. Acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia tersebut mengundang menteri dan kepala lembaga di Indonesia. Beberapa materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi persiapan infrastruktur dan logistik, media dan komunikasi, keamanan, side event, dan kesehatan. Suharyanto menyampaikan beberapa hal meliputi penanganan penyakit mulut dan kuku, protokol COVID-19, serta potensi bencana yang ada di wilayah penyelenggaraan KTT G20. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin turut hadir serta melakukan kunjungan ke venue KTT G20 Indonesia yang akan berlangsung pada November mendatang. Sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan tersedianya satu data dalam dukungan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menyelenggarakan Lokakarya Forum 1 Data Bencana di Padang, Sumatera Barat 1 dan 2 September. Kegiatan yang didukung oleh UNFPA Indonesia ini ditujukan untuk mensosialisasikan, menginventaris, dan memetakan kerangka kerja satu data bencana Indonesia di tingkat provinsi. Diharapkan dari kegiatan ini pemerintah provinsi dan dinas terkait selaku produsen data bencana mempunyai pemahaman perihal penyelenggaraan kebijakan satu data bencana Indonesia, basis data dan jenis-jenis data, mekanisme komunikasi dan koordinasi penggunaan data, serta proses penyetaraan data dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Setelah diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat, rencananya Lokakarya ini juga akan diadakan di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan Kediputian Bidang Pencegahan mendukung penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 Development Working Group atau DWG yang akan diselenggarakan di Kabupaten Belitung pada tanggal 7 hingga 9 September mendatang. Adapun bentuk dukungan yang diberikan BNPB berupa penyusunan dan finalisasi dokumen rencana kontingensi menghadapi potensi bencana banjir di wilayah Kabupaten Belitung. Kegiatan ini dilakukan sejak 29 Agustus hingga 2 September. Rencana kontingensi disusun dengan keterlibatan seluruh stakeholder terkait guna menentukan penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien khususnya bencana banjir.
Selain itu, BNPB melakukan gladi kebakaran bertempat di lokasi utama penyelenggaraan G20 DWG di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang pada Sabtu 3 September. Gladi ini diharapkan dapat mengidentifikasi sumber daya personil dan peralatan, serta meningkatkan kesiapsiagaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam acara yang direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota G20. BNPB menerima kunjungan perwakilan Komisi 8 DPR RI di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB yang berlokasi di Indonesia Disaster Relief Training Ground, INA DRTG, Sentul, Jawa Barat pada Jumat 2 September. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut kehadiran Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kahfi beserta jajaran. Kegiatan diawali dengan diskusi tanya-jawab bersama Kepala BNPB dan jajaran, dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas yang ada di INA DRTG, serta penanaman pohon di halaman training center. Dalam kegiatan ini, anggota Komisi 8 DPR RI berkesempatan untuk melihat dan meninjau langsung logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan DPR RI kepada BNPB, khususnya dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang handal dan responsif untuk memberikan perlindungan bangsa menghadapi bencana. Komisi 8 DPR RI berharap BNPB dapat terus meningkatkan kapasitas SDM yang ideal serta menjadi lokomotif kebencanaan di Indonesia. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Gusina undur diri. Sampai jumpa Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.